Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Tinjauan Sistem Pendukung Keputusan atau SPK atau Decision Support System. Next. Oke, di sini kami beranggotakan 3 orang dengan pertama ada Vidianur Staningsih, yang kedua ada Dila Caroline Hairunisa, dan yang ketiga ada Adam Satrio Kanza. Oke, yang pertama ada outline atau pembahasan yang akan kelompok kami bahas. Pertama ada definisi dari sistem pendukung keputusan, yang kedua manfaat dari sistem pendukung keputusan, yang ketiga karakteristik dari sistem pendukung keputusan, klasifikasi sistem pendukung keputusan. Next. Baik, yang pertama akan dijelaskan mengenai definisi dari sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Itu merupakan pengertian menurut Turban 2001. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Next. Menurut Little 1970, DSS didefinisikan sebagai seperangkat prosedur berbasis model untuk memproses data dan penilaian untuk membantu seorang manajer dalam pengambilan keputusannya. SPK ini bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik. Oke, baik. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Adam Satrio Kanza. Oke, baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada manfaat sistem pendukung keputusan. Yang pertama, membantu proses pengambilan keputusan yang efektif, terutama untuk masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang kedua, dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasil yang dapat diandalkan. Yang ketiga, SPK ini dapat memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Dan terakhir, walaupun suatu SPK mungkin saja tidak mampu memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dia dapat menjadi simulasi pengambilan keputusan memahami persoalannya karena mampu menjanjikan berbagai alternatif solusi atau pemecahan. Selanjutnya ada karakteristik sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua, memberikan dukungan untuk para manajer dalam semua level. Yang ketiga, mudah digunakan. Yang keempat, bersifat adaptif dan fleksibel. Yang kelima, dukungan bagi semua tahap proses pengambilan keputusan. Yang keenam, dapat dikendalikan. Yang ketujuh, mempunyai kemampuan akses data. Yang kedelapan, mendukung bagi individu atau kelompok. Yang ke-9, efektif. Yang ke-10, mempengaruhi atau keputusan saling mempengaruhi atau dilakukan berurutan. Yang ke-11, mudah dikembangkan. Yang ke-12, memberikan dukungan bagi berbagai bentuk pengambilan keputusan. Yang ke-13, pemodelan dan analisis.
Yang ke-14, standalone terintegrasi dan berbasis web. Selanjutnya ada komponen sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan terdiri atas 3 komponen utama, yakni ada subsistem manajemen data atau database. Yang kedua ada subsistem manajemen model atau model base. Yang selanjutnya yang terakhir ada subsistem pengolahan dialog atau user interface. Nah, di antara 3 ini tuh mempunyai hubungan seperti yang terlihat dalam gambar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila Koril Herunisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya itu komponen sistem pendukung keputusan lanjutan. Yang pertama, subsistem manajemen data. Subsistem pengelolaan data atau database. Subsistem pengelolaan data atau database merupakan komponen SPK yang berguna sebagai penyedia data bagi sistem. Data tersebut disimpan dan diorganisasikan dalam sebuah basis data yang diorganisasikan oleh suatu sistem yang disebut dengan sistem manajemen basis data atau database management system. Selanjutnya, subsistem manajemen model. Keunikan dari SPK adalah kemampuannya dalam mengintegrasikan data dengan model-model keputusan. Model adalah suatu tiruan dari alam nyata. Basis model berisi statistik rutin dan khusus, keuangan, peramalan, ilmu manajemen, dan model kuantitatif lainnya yang menyediakan kemampuan analisis dalam DDS. Next. Selanjutnya yaitu subsistem pengelolaan dialog atau user interface. Keunikan lainnya dari SPK adalah adanya fasilitas yang mampu mengintegrasikan sistem yang terpasang dengan pengguna secara interaktif yang dikenal dengan subsistem dialog. Melalui subsistem dialog, sistem diimplementasikan sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem yang dibuat. Next, yaitu klasifikasi sistem pendukung keputusan. Klasifikasi sistem pendukung keputusan menurut Holsapple dan Winston pada tahun 1996 yaitu pertama, DDS berorientasi teks, yang pertama DSS berorientasi teks, yang kedua DSS berorientasi database, yang ketiga DDS berorientasi spreadsheet, yang keempat DSS berorientasi solver, yang kelima DSS berorientasi aturan, dan yang terakhir yaitu DSS gabungan. Next. Mungkin sekian dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan di hati. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.